kalian sudah tahu globalisasi itu apa? Jika kalian belum mengetahuinya, mari kita pelajari. Let's go! Assalamualaikum. Salam selamat dan sehat selalu. Saling mendoa untuk kita semua. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, kali ini kita akan belajar tentang globalisasi. Ini dia kadenya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan belajar kita mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Let's go. Penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan yang lainnya dari waktu ke waktu semakin bertambah. Salah satunya TikTok menjadi media sosial yang ramai diperbincangkan. Berbagai konten menarik ada di sana, mulai dari yang mendidik, kuliner, hiburan, video kreatif, video lucu, dan banyak lagi. Mungkin kamu adalah salah satu penggunanya. Kamu sadar tidak sih, aplikasi TikTok yang biasa kamu mainkan adalah dampak kemajuan zaman sekarang ini? Benar sekali, TikTok adalah salah satu bentuk dari globalisasi di bidang teknologi. Makanya, kita jadi bisa melihat kegiatan-kegiatan yang ada di berbagai penjuru dunia tanpa harus berkenalan dan menghampiri tempat tersebut. Canggih kan? Dengan cuma tidur-tiduran aja, kita jadi bisa tahu banyak hal. Globalisasi pasti kita rasakan setiap harinya, dari bangun tidur sampai kita tidur. Globalisasi mengubah banyak sekali aspek kehidupan kita. Hal yang harus dilakukan oleh kita sekarang ini adalah mempersiapkan diri dari perubahan-perubahan yang akan terjadi. Nah, fenomena ini berkaitan dengan globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, kebudayaan, transportasi, telekomunikasi, dan sebagainya. Adapun beberapa orang berpendapat bahwa globalisasi berawal di era modern. Namun, ada juga yang percaya bahwa globalisasi telah ada sejak zaman dahulu. Globalisasi dipandang sebagai proses sosial, sejarah, dan alamiah yang membawa seluruh bangsa di dunia semakin terikat. Globalisasi juga mengakibatkan kemajuan teknologi, alat komunikasi, dan transportasi yang memudahkan semua orang di seluruh dunia. Lalu, apa contoh dari globalisasi? Salah satu contoh dari globalisasi yaitu penyebaran informasi jadi lebih cepat. Tidak bisa dipungkiri bahwa persebaran informasi di era globalisasi ini menjadi lebih cepat seiring perkembangannya teknologi. Nah, hal ini dikarenakan adanya globalisasi yang tidak terlepas perannya dari teknologi. Segala informasi baik secara regional, global, dan internasional dapat diakses dengan mudah. Contoh yang kedua yaitu banyaknya tenaga mesin. Dunia kerja, terutama di Indonesia, semakin terlihat jelas sejak adanya era globalisasi. Para tenaga kerja seperti buruh pabrik kini mulai tergantikan oleh mesin yang lebih canggih dan efisien. Bahkan para petani kini mulai banyak tergantikan oleh tenaga mesin. Contoh yang ketiga dari globalisasi itu sendiri, banyaknya produk asing yang beredar. Seiring perkembangannya zaman di era globalisasi, kita sering menemukan produk-produk asing yang beredar di pasaran. Berbagai macam produk mulai dari elektronik, fashion, dan makanan yang dapat kita temui dengan mudah.
Tidak jarang juga ada produsen-produsen dari negara lain yang membangun perusahaan di Indonesia. Contoh yang keempat yaitu meningkatnya penggunaan gadget. Penggunaan gadget di masa kini kian meningkat pesat dan semakin canggih. Ya, meningkatnya teknologi tersebut merupakan salah satu contoh dari perkembangan globalisasi. Kini, gadget banyak menawarkan berbagai fitur canggih yang membuat pekerjaan manusia jadi lebih mudah dan efisien. Nah, setelah kalian mengetahui tentang pengertian dan contoh-contoh dari globalisasi tersebut, sekarang anak-anak yang hebat ini akan memahami apakah globalisasi itu bermanfaat atau tidak. Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dan pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun, perlu pula kita waspadai. Globalisasi dapat memengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun, tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Nah, sekarang apakah kamu sudah mengerti apa itu globalisasi? Dan bagaimana globalisasi bisa terjadi? Nah, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Masih banyak nih pembahasan yang lebih menarik lagi dari ini. Kamu bisa belajar lebih dalam lagi terkait globalisasi. Jangan lupa tetap dijaga ya protokol kesehatannya. Salah satunya dengan menggunakan masker. Selain dari itu, biasakanlah mencuci tangan sampai bersih dengan sabun dan air yang mengalir. Perhatikan juga tata cara mencuci tangan dengan benar seperti apa. Oke? Akhirnya selesai juga pembelajaran kita kali ini. Atas perhatian anak-anak ibu yang hebat, ibu ucapkan thank you, terima kasih, dan hatur nuhun. Sekian ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.